Salam, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena kasih Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, karena Tuhan tidak ingin kita satupun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kita pada pagi hari ini sudah dibanguni. Mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau campur tangan, Engkau berkata-kata dalam hati kami, Engkau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa kami menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, haleluya buat Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Di mana Alkitab kita pada pagi hari ini renungan kita, dari kita baca Efesus 4 ayat 17. Judulnya Manusia Baru, di mana kita semalam sudah merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Artinya itu kita harus memperbarui hati kita, di mana Yesus lahir di hati kita. Jadi tidak lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita itu lahir Tuhan Yesus. Jika sebelum ini belum lahir di dalam hati kita, ketika kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, jangan disia-siakan. Tapi marilah buka hati kita, terima Tuhan Yesus kembali kepada firman-Nya. Jadi di sini jika kita sudah menerima firman-Nya, taat dan setia, kita akan menjadi manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia. Jadi Bapak Saudaraku, memang jika kita memang betul mengatakan saya ini orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Jadi jika kita pengikut Kristus, jika kita semalam itu merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, marilah bukalah hati kita. Jangan kita hanya merayakan Natal, tapi tidak lahir Tuhan Yesus dalam hati kita. Artinya tidak ada pembaruan, tidak ada pertobatan. Tuhan itu mau pertobatan, menjadi manusia baru. Dulunya kita membuat kejahatan, sekarang ini sudah bertobat, taat, melakukan setia, melakukan firman Tuhan. Jadi tidak sama seperti pertobatan manusia. Pertobatan manusia, dulu dia tukang mabuk, sekarang dia tidak mabuk lagi. Dulu dia tukang judi, sekarang tidak menjudi lagi. Dulu memang di narkoba, sekarang tidak lagi. Itu pertobatan adalah pertobatan manusia. Tapi Tuhan mau pertobatan lebih dari situ. Bahkan jika kita bertobat kembali kepada firman Tuhan. Jadi kembali taat dan setia melakukan firman Tuhan. Itu mau Tuhan Yesus. Bukan pertobatan daging, tapi pertobatan rohani. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini dia mengatakan, aku kok udah alim kok, udah bertobat, tidak jahat lagi, tapi tidak kembali kepada firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita memang sudah bertobat secara daging, tapi belum bertobat secara rohani. Tuhan itu mau bertobat secara rohani, bukan secara daging. Apa artinya semua itu kita lakukan pertobatan dunia ini, jika kita juga tetap binasa? Jadi Tuhan mau kita bertobat tapi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Caranya adalah kembali kepada firman kebenaran. Lakukan, taati, lakukanlah dengan setia.
Itu mau Tuhan. Jadi di sini katakannya tadi kepada kita, ayat 17 tadi, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan walaupun kita bertobat, itu satu kebodohan bagi Tuhan. Seakan-akan kita ini sudah bertobat, ternyata kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Jadi banyak saat ini memang orang baik-baik, orang alim, orang rajin ke gereja, tapi tidak bertobat. Mau Tuhan itu adalah pertobatan, bukannya kebaikan. Baik pun kita itu baik untuk dunia, tapi belum baik untuk Tuhan. Maunya Bapak Saudaraku, kita itu baik bagi Tuhan. Jadi jika kita memang mau baik kepada Tuhan, harus kita kembali kepada firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan dijamin mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena apa? Karena kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Dia akan menjamin kita, menuntun, menyertai kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Walaupun kita sudah bertobat, walaupun kita sudah bergereja, sudah mengikuti aturan-aturan gereja, itu bukanlah jaminan mendapatkan kehidupan kekal jika kita tidak bertobat seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus bertobat kembali kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan heran firman Tuhan mengatakan banyak orang datang tapi sedikit orang terpilih. Kenapa Bapak Saudaraku? Bahkan orang banyak itu sudah datang ke gereja, berarti sudah banyak datang ke gereja, tapi sedikit orang terpilih. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini yang mendengar ini, yang menyaksikan video ini adalah mau kita yang sudah terpilih, supaya jangan sia-sia kekristenan kita, tapi betul-betul mendapatkan jaminan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 18 mengatakan kepada kita tadi, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan mereka. Jadi pertobatan menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Makanya sini tadi kebodohan manusia karena hatinya degil, mengeraskan hati, artinya tidak mau kembali kepada firman Tuhan. Memang dia sudah bergereja, sudah melakukan kegiatan-kegiatan gereja, tapi tidak membuka hati datang kepada Tuhan, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadinya. Jadi banyak orang saat ini Bapak Saudaraku, orang Kristen belum lahir baru, belum diperbarui, belum bertobat. Artinya tadi belum meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Namanya walaupun dia dari lahir dari nenek moyangnya Kristen, tapi belum jaminan pada pertobatan. Jadi Tuhan itu mau adalah pertobatan, bukannya kekristenannya. Jadi di sini kita nyata kita, persahabatan mereka terlalu tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi sini Bapak Saudaraku, kita melihat perasaan mereka telah tumpul. Kenapa? Karena tidak dibukakan rahasia kebenaran Tuhan, sehingga dia tidak sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, sehingga dia suam kuku. Walaupun dia mungkin memang dulu dari nenek moyangnya sudah Kristen, tapi tidak membuka hatinya tumpul. Hatinya tumpul karena apa? Karena tidak kembali kepada firman. Dia tidak mau mengoreksi diri, dia tidak mau meneliti bagaimana sebetulnya firman yang diturunkan Tuhan Yesus, yang difirmankannya kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan itu mau kita teliti firman Tuhan ini, apa yang diajarkannya kepada kita lakukan taat dan setia.
Jadi Bapak Saudaraku, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tanda tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita memang mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, ada tanda, ada perubahan, ada pembaruan. Jadi kita itu lahir bukan untuk mati, tapi lahir untuk bertumbuh. Nah, jadi jika kita Kristen hanya Kristen dari nenek moyang kita, lahir tumbuh, lahir tumbuh, lahir mati. Hanya gitu aja, sama seperti simbol kita adalah pohon terang, mati gelap, hidup terang. Nah, jadi itu aja bolak-balik tapi tidak bertumbuh, tidak membuahkan cahaya, tidak memancarkan terang kepada sesama kita manusia, kepada dunia. Nah, jadi Tuhan mau itu kita itu begitu terang, begitu hidup terus terang terus. Jadi begitu bertumbuh kita akan berbuah banyak, lebat, menyenangkan orang banyak. Jadi bukannya tumbuh untuk mati, tumbuh mati, tidak seperti itu. Jadi tiap tahun kita lahir, tiap tahun kita mengatakan Yesus lahir di hati saya. Itu mati lagi. Tahun depan lagi, tahun Desember, lahir Yesus dalam hati saya, mati lagi. Nah, jadi Bapak Saudaraku, Tuhan itu mau kita itu lahir untuk dewasa. Jadi melakukan firman Tuhan kita dewasa. Bagaimana orang dewasa? Dia tahu mengerti mana baik, mana buruk. Jadi kalau orang anak-anak itu dia tidak tahu. Dia kalau dia ada keinginannya, dia nangis. Dan dia tidak merasa senang, dia nangis. Nah, dia cengeng. Nah, jadi Tuhan mau kita tidak cengeng, tapi kita itu sudah dewasa, mandiri. Nah, jadi Bapak Saudaraku, itu tidak gampang untuk mendapatkannya. Karena apa? Karena ya impitan dunia ini akan mempengaruhi kita. Karena kita akan dinena-bobokkan oleh dunia ini, sehingga kita santai-santai saja, sehingga kita bayi terus, di ayun-ayun terus, nina bobo sampai kita mengakhiri dunia ini. Nah, jadi banyak saat ini nina bobokkan oleh penghuni dunia ini, sehingga kita tidak dewasa. Jadi Bapak Saudaraku, mau kita Tuhan itu, kita menurut Tuhan adalah kita harus dewasa, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini tidak mau menanggalkan hawa nafsunya, menanggalkan kedagingannya. Jadi jika kita memang sudah membuka hati kita, sudah lahir Tuhan Yesus dalam hati kita, kita akan dewasa dan menjauhkan keinginan daging kita, menjauhkan keinginan nafsu kita. Jadi kenapa? Karena kita itu menghidupkan Roh Kudus dalam hati kita. Cara bekerja kita adalah secara rohani, tidak lagi secara dunia. Jadi itu Bapak Saudaraku, jika kita tidak sungguh-sungguh membuka hati kita, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, itu akan padam, sama seperti orang yang menabur di tanah yang gersang, menabur di tempat bebatuan, menabur di tengah pasar. Nah, jadi itu tidak akan bisa bertumbuh. Tapi orang yang menabur di tanah subur, dia akan tumbuh. Jadi itu Bapak Saudaraku, kita harus mengerti banyak yang datang. Ada yang menabur di pasar, akan datang burung, akan dimakaninya habis. Ada yang menabur di berbatuan, begitu datang matahari dia akan layu mati.
begitu ada juga tabur, ya, ada juga menabur di semak duri. Dan begitu dia tumbuh, begitu duri menyimpit dia akan mati. Tapi ada juga yang menanam di tempat yang berhumur, dia akan tumbuh, dia akan berbuah lebat, bahkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi itu mau Tuhan. Jadi kita melihat berapa tadi, ada yang pas di pasar, ada yang di babatuan, ada yang di rumput berdurian. Jadi 3 lawan 1. Nah, jadi lebih banyak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi satu yang menghumur di tanah yang menghumur, itu yang bisa tumbuh dan berbuah lebat. Jadi Tuhan itu mau kita harus berbuah lebat. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 23 mengatakan kepada kita, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita membuka hati kita akan diperbaharui. Diperbaharui di sini tadi katanya kepada kita, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kita diperbarui karena ada roh Tuhan yang sudah materaikan dalam hati kita, dalam roh kita, itu akan memperbarui kita, itu akan menuntun kita, itu akan mengajari, membimbing, menyertai sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak lagi roh kita yang bekerja, tidak lagi pikiran kita yang bekerja, tidak lagi kemauan kita bekerja, tapi roh Tuhan akan membimbing, menyertai, mengajari kita. Jadi Bapak Saudaraku, di sini jelas dari katanya kepada kita, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan kita diciptakan, bahkan juga diperbaharui jika kita memang membuka hati kita menjadi anak-anak Tuhan, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, lahir di dalam diri kita, Tuhan Yesus lahir di dalam diri kita, kita akan diperbaharui, ciptaan baru. Dan jelas tadi katanya cinta kepada kita, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita diciptakan karena bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus, di mana kita sudah lahir Tuhan Yesus dalam hati kita. Roh Tuhan sudah dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga kita sudah dibenarkan, sudah disucikan, sudah dikuduskan. Kenapa? Karena kita sudah mau membuka hati kita. Makanya dicinta dikatanya kepada kita, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi Bapak Saudaraku, kita Tuhan Yesus mengatakan, buanglah yang jahat, buang yang dusta, supaya kita itu jangan berdusta lagi, supaya jangan kita melakukan hal-hal tentang dunia ini lagi, tapi kita sudah diperbaharui. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang jika kita bertindak dengan kekuatan kita, jika kita bertindak dengan pikiran kita, jika kita bertindak dengan kehendak kita tidak akan mampu. Jika tidak ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita tidak akan mampu. Bagaimana kita bisa menanggalkan kedagingan kita? Bagaimana kita bisa menanggalkan hawa nafsu kita? Itu tidak akan bisa. Karena apa? Karena pada umumnya manusia yang hidup dalam dunia ini ingin menyenangkan dagingnya, ingin menikmati seluruh dunia ini. Jadi Tuhan mengatakan harus tanggalkan. Itu sangatlah sukar, sangatlah mustahil jika dengan kekuatan kita. Tak usah dulu jauh-jauh Bapak Saudaraku, tak usah dulu yang lain dan lain sebagainya. Dokter mengatakan jangan merokok opung, karena paru-paru opung ini sudah kroak ini, jangan lagi merokok ya. Tapi opung itu mengatakan lebih baik saya tidak makan ketimbang saya tidak merokok. Memang benar Bapak Saudaraku, jika dengan kekuatan kita, jika dengan kehebatan kita tidak akan mampu.
melawan itu. Kita tidak akan mampu melepaskan kebiasaan-kebiasaan kita. Tidak kita bisa melepaskan uh, apa yang kita lakukan selama ini. Jadi jika ada roh Tuhan masuk dalam hati kita, itulah membebaskan kita, itulah memampukan kita supaya kita bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas di sini tadi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diajarkan Tuhan supaya kita itu harus memaafkan satu dengan lain. Jangan kita dendam, jangan kita ada akar pahit, jangan ada udang di balik batu. Tapi Tuhan mau kita ini transparan. Jika engkau marah, janganlah sampai terbenam matahari engkau sudah memaafkan. Jika kita tidak memaafkannya, setan akan membumbuinya sehingga masalah akan tambah besar. Jadi itu membuat bom dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika kita jumpa dap dip makin besar bom tadi. Ya, dan jumpa begitu lagi jumpa lagi kita dap dip makin besar lagi bom tadi. Jumpa lagi dap dip makin besar lagi, sehingga meledaklah itu, sehingga habislah segala-galanya. Jadi itu kita yang menentukannya. Apakah masih kita membuat bom dalam diri kita? Itu tergantung kita. Jadi jika kita tidak mau membuat bom dalam diri kita, marilah kita saling memaafkan satu dengan lain. Jangan sempat terbenam matahari. Jika engkau marah, engkau sudah mengampuni, supaya jangan setan masuk untuk merasuk, supaya itu membesar lagi. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 28 mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membangkitkan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor kalau keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi Bapak Saudaraku, ada perubahan baik dalam perkataan kita, tingkah laku kita, dan pekerjaan kita sehari-hari ada perubahan. Jadi tidak lagi sama seperti belum lahir Tuhan Yesus. Sesudah lahir Tuhan Yesus ada perubahan. Jangan kita hanya memperingati Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus, hanya lahir mati. Tapi kita itu lahir untuk hidup, untuk dewasa, dan betul-betul kita menjadi terang menerangi dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, memang itu tidaklah segampang apa yang kita katakan, tapi semuanya itu berat jika kita melakukannya secara akal kepintaran kita. Makanya Bapak Saudaraku, kita melihat bahwa saat ini banyak orang Kristen tidak mau taat dan setia kepada firman Tuhan karena memang cukup berat. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Jadi itu tidaklah bohong Bapak Saudaraku. Jadi tergantung kita, apakah memang kita hanya ikut-ikutan saja, apakah kita mau mengakukan firman Tuhan taat dan setia. Jadi jika kita melakukan firman taat dan setia, jika kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena tidak akan bisa kita melawan hawa nafsu kita. Kita tidak akan bisa melawan kedagingan kita. Itu sudah pasti. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus penuh dengan tuntunan Roh Kudus supaya kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjadi hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku,
tidak lagi ada fitnah, tidak lagi ada kejahatan, tidak ada kedongkolan, tidak lagi iri hati, tidak ada kebencian, tapi semuanya itu kita buang di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa kita buang dengan diri kita sendiri. Jika kita tidak di dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa meninggalkan dendam itu, tidak bisa meninggalkan akar pahit itu, tidak bisa meninggalkan iri hati itu. Tapi jika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita buka hati kita lebar-lebar, dan betul-betul lahir Tuhan Yesus dalam hati kita, sehingga Dia akan dewasa, sehingga Dia akan membawa kita ke dalam kedamaian untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan kita Bapak Saudaraku mati hidup, jangan lagi kita mati hidup, tapi kita hidup, lahir, hidup, dewasa, betul-betul kita membuahkan hasil baik, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi semua itu harus kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan itu. Ayat 32 katakannya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Bapak Saudaraku, kuncinya Yesus sudah membuktikan. Buktinya Tuhan Yesus sudah membuktikan ketika Dia lahir ke dunia ini. Kita memperingatinya semalam,